Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat mahasiswa semua yang mengikuti mata kuliah ilmu negara pada hari ini. Saya akan memberikan materi tentang pemikiran kenegaraan. Tapi sebelumnya mungkin kalian bisa berkenalan bahwa nama saya Dr. Yusnani Hasimzum SHMHum, adalah sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang kuliah yang ketiga berkaitan dengan ilmu negara, khususnya mempelajari tentang pemikiran kenegaraan itu sesungguhnya apa yang dimaksud dengan pemikiran kenegaraan. Pemikiran kenegaraan itu ada 5 fase. Fase yang pertama adalah pada zaman Timur kuno, pada zaman Yunani kuno, pada zaman Romawi kuno, pada zaman abad pertengahan dan zaman modern. Pada 5 tahap ini kita melihat apa sebetulnya yang melatar belakangi munculnya pemikiran kenegaraan. Kadang-kadang orang berpikir bahwa pemikiran kenegaraan apakah negaranya dulu ada ataukah pemikirannya dulu yang ada. Orang berpikir dulu bagaimana negara itu akan dibentuk dan sebagainya, ataukah negara sudah terbentuk lalu orang berpikir bagaimana bentuk negara. Nah, ini yang sering menjadi sebuah hal yang menjadi pemikiran orang banyak, yang mana yang dulu pemikirannya kah ataukah bentuk negaranya kah. Nah, di sini akan menyampaikan pada yang pertama saya melihat tipe negara Timur kuno. Berdirinya sebuah negara itu adalah alasannya karena negara Timur kuno diperintah oleh raja yang berkuasa mutlak dan sewenang-wenang pada saat itu. Tetapi pendapat ini tidak bisa dibenarkan karena hanya melihat dari segi kacamata dari sudut pandang barat yang kurang mengenal latar belakang dari kultur masyarakat Timur. Lalu kita melihat di sini adalah negara Jawa kuno di Indonesia menunjukkan peran raja-raja yang besar sekali. Pada saat itu, raja bertanggung jawab atas kebaikan dan keburukan masyarakatnya di dalam negara. Lalu apa yang terjadi dalam negara itu semuanya dikembalikan kepada raja pada masa itu atau pada saat itu. Pengertian hanya sebatas demikian, tetapi kita melihat lagi apa sesungguhnya karakteristik dan ciri daripada negara Timur kuno itu. Karakteristik pada zaman Timur kuno itu kita melihat adalah bersifat statis. Statis dalam arti tidak memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Yang kedua adalah dalam kehidupan bernegara masih terikat pada hukum kodrat. Yakni masih percaya pada kekuatan gaib, lebih cenderung pada teori teokrasi, negara lahir dari kehendak dewa-dewa. Sebenarnya pemikiran kenegaraan itu sudah ada. Contoh, Raja Horemheb di lembah Sungai Nil disebut sebagai raja yang adil dalam menyelesaikan masalah. Lalu ada Raja Babilonia bernama Hammurabi juga membuat peraturan yang menjamin hak warga negaranya. Jadi mana yang duluan adalah negara dulu, baru kelihatan bentuk-bentuk yang muncul dari para pemikir-pemikir tentang apa yang harus dibentuk dalam sebuah negara. Berarti bukan pemikirannya dulu yang berakibatkan tidak selesainya. Terus berpikir nyambung-nyambung tanpa ujungnya. Tetapi kalau kita tidak berpikir langsung pada bentuk negara yang dijalani, mana yang terbaik yang diambil sebagai karakteristik daripada ciri-ciri sebuah negara. Selanjutnya kita melihat lagi pada zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno ini adalah sudah mulai berkembang lebih jauh. Terjadinya pada titik awal sejarah manusia dan pengetahuan modern. Pada zaman Yunani kuno sudah mulai timbul adanya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Dan banyak tulisan yang memuat dokumen menunjukkan sebuah tanda keberadaan sebelumnya telah ada pemikir-pemikir tentang negara atau kerajaan. Jadi kita lihat pada zaman Yunani kuno jelas berbeda. Kalau di dalam pada zaman Timur kuno masih bersifat statis, tidak boleh berpikir lebih banyak, raja dapat bertindak sewenang-wenang, sedangkan pada zaman Yunani kuno adalah sudah muncul kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Bukan berarti sebelumnya tidak ada negara, sudah ada negara dulu, barulah kebebasannya dilihat, oh yang terbaik yang dilakukan adalah A, B, C, D yang sesuai dengan kondisinya. Lalu yang ketiga adalah, yang selanjutnya adalah bagaimana kehidupan praktek kenegaraan pada zaman Yunani kuno itu kita melihat, yang sudah mulai ada perkembangan.
menuju kepada bentuk-bentuk negara, yaitu kehidupan masyarakat. Kita melihat pada kehidupan masyarakat Yunani kuno dalam negara kota atau city state telah menunjukkan struktur sebuah negara. Jadi tanpa dirasa mereka punya gagasan dan ide yang boleh menggambarkan kehidupan masyarakat bernegara itu seperti apa baiknya. Lalu seperti muncul tokoh-tokoh pemikir kenegaraan setelah itu, dan di Athena juga telah berdiskusi beberapa masalah kenegaraan dengan masyarakatnya, namun belum seperti bentuk negara pada saat sekarang yang lebih luas lagi dan lebih maju lagi ke depan. Pada saat masyarakat zaman Yunani kuno itu dibagi ada 3 kelas, ada budak, ada orang asing, dan ada warga negara. Budak dan orang asing tidak dapat ikut dalam kehidupan berpolitik, tetapi status kewarganegaraan diperoleh dari ikatan darah dari masing-masing suku atau kelompok. Ini sudah mulai ada bentuk aturan-aturan dalam sebuah negara seperti apa yang tergambar setelah negara itu ada dulu. Lalu kita masuk pada zaman Romawi. Kita agak cepat, yaitu perpecahan di Yunani. Kita melihat negara Yunani itu terjadi perpecahan atau peperangan antara polis dengan kota-kota dengan penaklukan dari Macedonia, kemudian disatukan lagi di bawah Imperium Romawi. Ini kita melihat tidak banyak terdapat perkembangan pemikiran kenegaraan. Kenapa? Tokoh pemikir pada masa Romawi adalah Cicero dan Ulpianus. 2 buku utama dari mereka memperkenalkan pemikiran negara itu apa saja. Di sini sudah mulai berkembang maju lebih ke depan. Dan dalam buku-buku tersebut dia bukan sebagai elemen negara, tetapi keberadaannya mendahului negara. Ini kita lihat dari fase-fase ini ada perbedaan yang semakin hari atau semakin maju ke depan menunjukkan bahwa negara dulu baru pemikir-pemikir melakukan apa yang terbaik buat negara. Lalu pemikiran kenegaraan pada abad pertengahan. Negara merupakan country state yang memiliki sifat mendua. Ada 2 macam hak yang dasar menjadi terbentuknya negara. Hak raja dan hak rakyat. Sampai sekarang itu makin berjalan, ada juga hak pemerintah atau penguasa atau pemimpin negara, dan juga ada hak rakyat. Selanjutnya kita melihat pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan itu masuknya pengaruh agama Kristen, di mana ajaran agama Kristen berkembang dalam 2 periode. Terjadi perubahan cara berpikir dari teokratis, mutlak, dan kritis. Kita lihat aja perbandingan sebelum perang salib. Pada abad ke-5 sampai dengan ke-12, ajaran yang timbul pada saat itu bersifat teokratis, yang mutlak, menggambarkan bahwa segala sesuatu itu kembali kepada Tuhan. Yang menciptakan negara juga adalah Tuhan. Ini pemikir dari Agustinus dan Thomas Aquinas. Yang kedua, sesudah perang salib pada abad ke-12 sampai dengan abad ke-15, ajaran ini bersifat kritis, menjadi teokratis kritis. Pemikirnya adalah Marsilius Van Padua dan para sarjana abad pertengahan yang lainnya adalah Agustinus, Thomas Aquinas, dan Allegri, dan Marsilius Van Padua. Akhirnya kita menemukan bahwa salah satunya saja Marsilius mengadakan pemisahan yang tegas antara negara dan gereja, karena pada saat itu negara dan gereja mempunyai kemajuan yang sama. Sebagian rakyat berpihak pada gereja, sebagai rakyat berpihak pada pemerintah. Lalu kedudukan negara lebih tinggi daripada gereja kalau menurut Marsilius, karena berdasarkan perjanjian antara orang-orang untuk menyelenggarakan perdamaian, maka jadi negara itu lebih dulu ada daripada gereja. Ya kan? Negara dulu berada, baru gereja muncul. Negara dapat membuat undang-undang mengikat rakyat, sedangkan gereja tidak. Jadi ada perbedaan antara gereja dan negara. Yang lebih mempunyai kekuasaan terhadap masyarakat tertentu adalah gereja, dan negara adalah seluruh masyarakat yang ada di wilayahnya. Lalu pada zaman Renaissance, kita melihat pandangan hidup tentang ajaran-ajaran negara. Hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faham. Yang pertama adalah berkembang kembali kebudayaan Yunani kuno akibat perang salib. Yang kedua, sistem feodalisme yang berakar pada kebudayaan Jerman kuno. Sistem ini mempengaruhi Romawi Barat. Kita melihat bahwa semakin majunya, semakin luas juga hubungan antara negara satu dengan negara lain atau kerajaan dengan negara, dan sebagai hubungan komunikasi semakin maju ke depan. Ini adalah pada zaman Renaissance yang menekankan ada 2 aliran. Selanjutnya kita melihat lagi pemikiran kenegaraan pada zaman modern. Era modern terjadi pergeseran paradigma. Kedaulatan pada abad pertengahan menjadi isu utama. Pada era modern bergeser ke kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.
yang menjadi tujuan utama dalam pendirian negara. Kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum dalam berbentuk aspirasi hukum, aspirasi dan masukan dari rakyat sangat penting karena sesuai dengan keinginan rakyat. Di sini kita melihat bahwa semakin majunya ke depan sampai pada zaman modern, tetap ada kedaulatan itu yang menjadi sesuatu yang tertinggi dalam sebuah negara, dan melakukan hubungan di dalam kegiatannya adalah antara pemerintah, masyarakat, dan negaranya. Ini yang saya bisa gambarkan dalam pergaman perjalanan sebuah pemikiran kenegaraan dalam mata kuliah ilmu negara, apakah negaranya dulu ataukah pemikirannya dulu. Ternyata yang berlangsung adalah bentuk negara atau negaranya sudah terbentuk, baru muncullah pemikiran-pemikiran. Kita melihat dari contoh sekarang real, kalau kita bicara ilmu negara, berbicara ke belakang kita pada saat negara dalam bentuk abstrak dan sebagainya, dan universal. Tetapi sekarang kita melihat kemajuan itu memang betul, apa yang dipelajari orang-orang yang terdahulu, bahwa negara itu adalah negaranya dulu terbentuk, pemikiran yang terbentuk. Ketika negara Indonesia terbentuk, 17 proklamasi 17 Agustus, besok tanggal 18, kita sudah mulai memikirkan bentuk negara apa yang kita akan gunakan. Kesatuankah? Federalkah? Negara dan sebagainya setelah negara dibentuk. Saya rasa untuk sementara kuliah saya sebagai pengantar mata kuliah negara pada hari ini cukup sekian dulu, sampai ketemu pada kuliah-kuliah yang ke depan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.